Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kembali lagi di Reward Kids. Walaupun ibadah kita online, tapi kita harus tetap semangat dan kita harus nanti fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan kasih buat kami. Kalau sebentar kami mau beribadah, Tuhan kami mau memuji nama Tuhan dan menyembah Engkau. Tuhan beri kami semangat, dan juga kalau kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan berikan kami roh yang tenang, supaya kami bisa duduk diam, tenang, dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, oh, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberikan hari yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah ibadah kami. Kasih Tuhan, haleluya, amin. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya,
Mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang ketaatan ya. Minggu lalu kita juga sudah belajar tentang taat ya, bagaimana Nuh taat kepada perintah Tuhan. Nah, hari ini kita masih tetap mau belajar tentang ketaatan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, ada satu ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 7 ya, mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu ya. Nah, tunduk berarti kita taat kepada Tuhan. Kita mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik tahu nggak di Alkitab itu satu saat ditulis ya, satu saat Tuhan Yesus itu menghampiri ya yang namanya Petrus dan saudara-saudaranya yang sedang menjala ikan. Nah, dikatakan di situ Petrus dan saudara-saudaranya waktu itu sudah semalam-malaman mencari ikan. Mereka itu nelayan dan sudah semalam-malaman mereka cari ikan, tapi gak satu ekor pun yang nyangkut di jala mereka. Gitu, mereka kelelahan sepanjang malam. Lalu pagi-pagi Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus menghampiri perahunya Petrus dan saudara-saudaranya dan teman-teman nelayan yang lain. Lalu Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, tebarkanlah jalamu. Gitu. Lalu mungkin orang-orang di sekitar di situ ya, yang semuanya nelayan, pasti bilangnya seperti ini. Mungkin mereka sambil bisik-bisik gitu ya. Ih, siapa sih tuh orang? Gak ngerti ya. Kita aja udah semalam-malaman gitu ya. Kita sudah nyari ikan itu di mana-mana. Ini di sini tuh gak dapat. Siapa sih orang itu suruh-suruh gitu. Nah, Petrus waktu mendengarkan Tuhan Yesus menyuruh untuk menebarkan kembali jalannya, Petrus pasti sudah dengar tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Lalu ketika Petrus dengar itu, Petrus taat. Walaupun rasanya nggak mungkin ya.
Karena udah semalam-malaman loh, ya, sepanjang hari mungkin kemarin sampai malam gitu mereka nyari ikan tuh nggak ada satupun yang nyangkut gitu. Tapi Petrus tahu siapa Tuhan Yesus. Petrus kenal siapa Tuhan Yesus, ya. Dia yang banyak membuat mujizat. Nah, lalu Petrus taat, lalu Petrus menebarkan jalannya gitu di sebelah perahunya. Lalu ketika mau ditarik jalannya itu gak bisa ditarik gitu ya. Saking penuh dengan ikan-ikan itu ya. Bahkan ikan-ikannya tuh sampai loncat-loncat karena kepenuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan itu jalannya itu hampir sobek. Karena banyak sekali ikan yang masuk ke dalam jala itu. Wah, Petrus kelelahan, Petrus kebingungan. Wah, ini gimana gitu. Sampai Petrus panggil teman-teman yang lain gitu untuk ayo sama-sama gitu ya, bantu untuk mengangkat jala itu yang penuh dengan ikan-ikan banyak sekali gitu ya. Dan mereka melihat mujizat. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajarin dari ayat-ayat firman Tuhan atau kisah dalam Alkitab ini? Mari lakukan firman Tuhan itu dengan senang hati ya. Kalau yang minggu lalu kita belajar, kita taat pada saat pertama kali kita dengar firman Tuhan itu, jangan menunda ya. Jangan komplain gitu. Nah, sekarang kita belajar bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu dengan senang hati. Gak ngedumel ya. Kak bilang Tuhan Yesus kayaknya Tuhan Yesus ini aneh ya, suruh gini, suruh gitu, suruh gini, suruh gitu gitu. Suruh memaafin orang yang menyakiti gitu. Katanya suruh balas kebaikan dengan kejahatan, kayaknya aneh ya. Tapi ingat, kalau Tuhan Yesus menyuruh kita melakukan itu berarti demi kebaikan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang baik seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, adik-adik, mari taatlah kepada Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dengan senang hati. Ya, firman Tuhan itu banyak sekali melatih kita, banyak sekali mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik, apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita, terutama hal-hal yang berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, ya, dengan orang tua kita, dengan adik kakak kita, dengan saudara-saudara kita, ya. Mari kita mau jadi garam dan terang dengan apa? Melakukan perintah Tuhan dengan taat, dengan senang hati, ya. Sekali lagi ingat ya, firman Tuhan yang tadi Anti Indri sudah katakan di dalam Yakobus 4 ayat 7 ya. Firman Tuhan mengatakan tunduklah kepada Allah ya, taatlah kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Kalau iblis bilang gini, udah nggak usah taat sama orang tua, udah cuekin aja orang tuanya. Lawan, bilang saya anak Tuhan Yesus, saya mau taat. Karena Tuhan bilang kalau kita lawan iblis, dia akan lari dari kita. Ya, adik-adik, jadi hari ini pesan firman Tuhan, taatlah kepada Tuhan, lakukanlah kehendak Tuhan dengan senang hati. Oke, mari adik-adik, kita berdoa supaya Tuhan berikan kita kekuatan untuk kita bisa taat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan senang hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar tentang firman-Mu. Kami sudah belajar bagaimana kami taat dengan senang hati, melakukan firman Tuhan dengan senang hati. Karena kami percaya kalau kami taat, kami akan melihat mujizat dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami bayangkan, Tuhan bisa lakukan dalam hidup kami. Seperti Petrus, Tuhan yang taat dengan senang hati ketika mendengarkan perintah Tuhan. Kami mau taat. Tuhan Yesus tolong kami, Roh Kudus tolong kami, supaya kami mentaati firman Tuhan dengan senang hati, tidak dengan terpaksa,
tetapi dengan senang hati. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Melakukan perintah dengan segera, taat, mematuhi perintah dengan senang hati, taat, tidak mengeluh. Aku mau jadi anak taat, taat, melakukan perintah dengan segera, taat, mematuhi perintah dengan senang hati, taat, tidak mengeluh. Aku mau jadi anak taat, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Aku mau jadi anak taat, taat selalu. Aku mau jadi anak taat, taat, melakukan perintah dengan segera. Apalagi taat, mematuhi perintah dengan senang hati, taat, tidak mengeluh. Aku mau jadi anak, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Aku mau jadi anak taat, taat selalu. Aku mau jadi anak taat, mengerjakan dan menyelesaikan tugas sampai selesai, melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Aku mau jadi anak taat, taat selalu. Aku mau jadi anak taat. Aku mau jadi anak taat. Aku mau jadi anak taat. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang taat. Bagian kedua. Jangan lupa, minggu depan kita ikut lagi karena kita akan dengar tentang taat bagian ketiga. Ya, jangan lupa gabung lagi minggu depan. Ajak teman-teman yang lain ya untuk ikut bergabung ya. Terima kasih sudah join Reward Kids hari ini dengan Aunty Indri. God bless you. Bye-bye.